Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021, meskipun saat ini kita sedang mendapatkan ujian, cobaan berupa wabah virus COVID-19, namun kegiatan rutin MPLS setiap tahun tetap dilaksanakan. Bedanya, tahun ini MPLS tidak bisa dilaksanakan tatap muka di sekolah, namun dilaksanakan via daring atau online. Meskipun begitu, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Sebelum memulai, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nur Hanifah. Saya mengajar pelajaran kewirausahaan dan beberapa pelajaran kejuruan di sekolah Nurul Azhar ini. Baiklah, kita mulai. Kewirausahaan atau yang biasa disebut dengan entrepreneur merupakan persoalan penting di dalam perekonomian suatu bangsa. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa ditentukan oleh keberadaan dan peranan dari kelompok wirausahawan. Perkembangan entrepreneur di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara lain. Untuk itu, pembekalan mengenai entrepreneur di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah menengah kejuruan, wajib dilakukan agar lulusan atau alumni dari sekolah kejuruan menciptakan peluang usaha yang baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Lulusan SMK dipersiapkan untuk bekerja. Namun, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia, kami sangat berharap lulusan SMK Nurul Azhar nanti bukan hanya bisa bekerja, namun bisa menjadi seorang wirausaha yang mampu menciptakan peluang usaha. Kewirausahaan diambil dari kata wira dan usaha. Wira berarti seseorang yang tangguh, pahlawan, pejuang, seseorang yang punya keyakinan. Sedangkan usaha adalah perbuatan, pekerjaan atau bekerja, berbuat sesuatu. Jadi, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Sedangkan dari hasil lokakarya, pendidikan dan pengembangan di Indonesia pada tahun 1978 mendefinisikan bahwa wirausahawan adalah pejuang kemajuan yang mengabdikan diri kepada masyarakat dengan wujud pendidikan dan bertekad dengan kemampuan sendiri membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan memperluas lapangan kerja. Dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan. Sedangkan kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau
kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Jadi, wirausaha itu mengarah kepada orang yang melakukan usaha. Sedangkan kewirausahaan adalah sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. Berdasarkan dari pengertian kewirausahaan, wirausaha tadi, ada peranan penting bagi seorang wirausaha. Apa itu peranannya? Wirausaha itu sebagai salah satu jalan keluar untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan atau mengurangi angka pengangguran. Yang kedua adalah turut membangun perekonomian nasional dengan tidak membebani masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang keempat adalah meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi. Menurut Big Graph, ciri-ciri atau karakteristik wirausahawan adalah dikenal dengan istilah 10D. D yang pertama adalah dream. Dream adalah visi ke depan. Seorang wirausahawan harus mempunyai visi atau pandangan ke masa depan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan visinya. D yang kedua adalah decisiveness, artinya keputusan dengan cepat. Seorang wirausahawan adalah orang yang dapat bekerja dengan cepat dalam menghasilkan sesuatu. Selain itu, juga dapat membuat suatu keputusan dengan cepat, tepat, dan penuh perhitungan agar berhasil dan mengembangkan usahanya. D yang ketiga adalah melaksanakan keputusan atau yang disebut dengan doers, ya. Doers, melaksanakan keputusan. Seorang wirausahawan dalam mengambil keputusan akan langsung menindaklanjutinya. Kegiatannya dilaksanakan secepat mungkin dengan penuh perhitungan. Seorang wirausaha tidak mau menunda kesempatan yang baik untuk menjalankan usahanya. D yang keempat adalah determination, artinya kebulatan tekad. Yakin, punya kemauan, kebulatan tekad. Seorang wirausahawan melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, rasa tanggung jawab, dan tidak mudah menyerah. Walaupun dihadapkan pada halangan, rintangan, ataupun cobaan yang ia alami. D yang kelima adalah dedication atau pengabdian. Seorang wirausahawan harus mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap bisnisnya. Dedikasi itu apa? Dedikasi itu mengutamakan pekerjaan. Terkadang sampai mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu demi melaksanakan pekerjaannya. Semua perhatiannya dipusatkan untuk kegiatan usahanya. D yang keenam adalah devotion. Devotion adalah mencintai pekerjaan. Seorang wirausahawan harus mencintai pekerjaan usahanya ataupun produk yang dihasilkannya. Karena hal ini akan mendorong keberhasilan yang efektif untuk menjual produknya. Jadi yang selanjutnya adalah detail. Detail itu adalah memperinci. Seorang wirausahawan yang sangat memperhatikan faktor-faktor yang sangat rinci terhadap apa yang terjadi selama menjalankan kegiatan usahanya. Dia tidak mengabaikan faktor-faktor yang kecil sekalipun yang dapat menghambat kegiatan usahanya. D yang selanjutnya adalah dolar. Dolar itu apa? Dolar itu kekayaan.
Seorang wirausahawan tidak menggunakan atau tidak mengutamakan pada pencapaian kekayaan. Motivasinya bukan hanya untuk uang, bukan masalah uang. Dia hanya berasumsi jika saya berhasil, maka saya pantas mendapatkan uang. Jadi tujuan utamanya bukanlah mencapai uang. Tapi jika saya berhasil dalam bisnis saya, maka saya pantas mendapatkan uang. D yang selanjutnya adalah destiny. Destiny adalah bertanggung jawab. Seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak ia capai. Dia merupakan orang yang bebas dan tidak mau bergantung kepada orang lain. D yang selanjutnya adalah D yang terakhir ya. Itu namanya distribute atau membagi-bagi. Seorang wirausahawan bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai kesuksesan. Lalu bagaimana sih syarat menjadi seorang wirausaha? Beberapa syarat untuk menjadi seorang wirausaha itu terdiri dari 8K dan 7P. 8K apa itu? K yang pertama adalah ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. K yang kedua adalah kemauan, keuletan, dan ketekunan. K yang ketiga adalah kemampuan atau keahlian. K yang keempat adalah kesempatan. K yang kelima adalah keteraturan atau kecepatan kerja, serta disiplin. K yang keenam adalah keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. K yang ketujuh adalah kesadaran sosial dan kemerdekaan. K yang terakhir adalah keuangan atau capital, keuangan. Jadi, yang pertama tadi adalah bertakwa kepada Tuhan. Kita percaya, yakin Allah akan memberikan jalan. Yang kedua, kita harus ada kemauan, ada niat. Yang ketiga, selain dari kita bertakwa, kita niat, ada kemauan, kita harus juga punya kemampuan atau keahlian untuk membuka usaha yang akan kita laksanakan tadi. Selain itu, kita harus mampu memberikan kesempatan kepada orang lain atau memberikan kesempatan untuk diri kita agar kita mampu mengeluarkan ide-ide baru, kita mampu membuka peluang usaha baru. Selanjutnya adalah kecepatan kerja atau disiplin. Salah satu kunci sukses adalah disiplin, baik itu disiplin waktu, baik itu disiplin modal, ya. Selanjutnya adalah keberanian mengambil resiko. Yang selanjutnya adalah kesadaran sosial, dan yang terakhir tadi keuangan. Kita perlu modal untuk membuka usaha. Selanjutnya yang tadi saya sebutkan ada 8K 7P. 7P yang pertama adalah P pendidikan, P yang kedua adalah pengajaran, P yang ketiga adalah penerangan, penyuluhan atau bimbingan. P yang keempat adalah pengelolaan. Yang kelima adalah pendekatan strategis. Dan yang keenam adalah penghayatan hakiki kehidupan. Dan P yang terakhir, yang ketujuh adalah perbankan. Selain dari kita harus mengetahui kriteria seorang wirausaha, kita juga harus mengetahui sektor dari kewirausahaan. Sektor kewirausahaan atau sektor-sektor usaha dalam hubungannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu sektor formal dan yang kedua adalah sektor informal. Jadi sektor kewirausahaan atau sektor wirausaha itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sektor formal, yang kedua, sektor informal.
sektor formal yang dapat diusahakan atau usaha yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sektor formal tadi apa sih pengertiannya? Pengertian sektor formal tadi adalah kegiatan usaha yang dikelola sedemikian rupa sehingga kegiatannya bersikap atau bersifat tetap atau menjadi tumpuan harapan pengelola. Maksudnya gimana? Sektor formal itu banyak orang yang menjadikan usaha itu menjadi tumpuan dari penghasilannya sehari-hari. Contohnya apa? Misal dari sektor industri. Industri itu ada industri menengah, ada industri ke bawah, ada industri kecil, industri kerajinan maupun industri pariwisata. Jadi industri ini, kalau industri formal itu biasanya berupa perusahaan. Perusahaan itu mempunyai banyak karyawan. Nah, semua karyawan itu bertumpu penghasilannya dari usaha perusahaan tadi. Itu namanya sektor formal. Sektor yang kedua itu adalah sektor informal. Jika dari sektor formal tadi itu berupa perusahaan, nah dari informal ini adalah kegiatan usaha yang bersifat sampingan atau bukan berbentuk perusahaan, melainkan berbentuk home industry. Jadi usaha yang sifatnya adalah hanya sampingan, bukan sebagai tumpuan, ya. Sektor informal, contohnya itu perdagangan. Perdagangan itu karena sektornya informal berarti kan perdagangan kecil atau retailer, atau kalau bisnis online itu dropshipper, ya, atau reseller, ya. Itu sektornya informal itu yang lebih kecil dari formal, karena formal tadi bentuknya sudah berbentuk perusahaan, sedangkan informal itu bentuknya hanya home industry atau usaha sampingan. Atau bisa dari segi jasa. Jasa itu bisa meliputi angkutan atau bengkel atau biro jasa travel dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sektor wirausaha tadi, sektor formal itu berupa perusahaan besar yang semua orang itu bertumpu penghasilannya dari hasil perusahaan. Tapi jika sektor informal itu adalah industri kecil, home industry, industri sampingan. Dia tidak selalu bertumpu pada penghasilan dari sampingan tadi, tapi hanya sifatnya membantu. Tapi jika industri informal ini kita kelola dengan baik, kita berikan ide-ide yang baik, ide-ide baru untuk mengembangkannya, bisa jadi usaha yang sampingan tadi bisa menjadi usaha yang lebih besar. Saya berharap, terutama saya sebagai guru kewirausahaan, sangat berharap untuk alumni SMK Nurul Azhar nanti bisa menjadi seorang wirausaha. Meskipun dia usahanya masih kecil, itu bukan masalah. Sebesar-besarnya perusahaan, jika kita bekerja pada perusahaan, kita adalah karyawan, kita adalah bawahan. Tapi sekecil-kecilnya usaha yang kita lakukan, kita adalah bosnya. Jadi saya berharap lulusan SMK Nurul Azhar mampu menjadi wirausaha, membuka peluang usaha baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. SMK bisa, SMK hebat, SMK bermartabat. Dari saya cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.